Ya, timnas Indonesia yang menderita kekalahan dengan skor 1-2 saat menghadapi China di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, dan sejumlah keputusan Sinteyong mengundang tanda tanya. Ya, skuad Garuda bertamu ke Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober malam dengan harapan untuk meraih 3 poin penuh. Sebab timnas Indonesia hampir berhasil mengalahkan Bahrain dalam pertandingan sebelumnya yang digelar di Rifa pada Kamis 10 Oktober. Ya, kemenangan yang di depan mata dicuri akibat keputusan wasit Ahmed Alkaf yang memperpanjang laga melebihi masa tambahan waktu yang seharusnya. Namun skuad Garuda justru kandas dari China yang sebelumnya menderita kekalahan 3 kali melawan Jepang, Arab Saudi, dan juga Australia. Ya, selagi permainan para pemain turut mempengaruhi, namun sejumlah keputusan Sinteyong juga patut dipertanyakan. Dan inilah 3 keputusan Sinteyong yang patut dipertanyakan ketika timnas Indonesia menghadapi China. Yang pertama, mencoret nama Eliano Render. Ya, sebelum laga dimulai, muncul kehebohan soal Eliano yang dicoret dari dalam skuad timnas Indonesia yang menimbulkan pertanyaan. Kabar yang beredar bercampur di antara keputusan Sinteyong dan sang pemain mengalami cedera minor. Kalau memang itu adalah keputusan taktikal Sinteyong, maka hal itu patut dipertanyakan karena Renders adalah opsi serba bisa yang setidaknya lebih baik dari sejumlah pemain yang dibawa. Yang kedua, mencadangkan Rizky Ridho. Ya, Sinteyong memutuskan untuk mencadangkan Rizky Ridho dalam pertandingan ini setelah Jordi Amat dipulangkan lebih awal. Ridho difavoritkan untuk tampil sebagai starter mengambil alih tempat Amat di susunan pemain utama. Namun sang bek tengah Persija Jakarta ini justru tidak ada dalam starting line-up. Di babak kedua setelah Ridho diturunkan, pertahanan timnas Indonesia terlihat lebih baik meski harus mengorbankan Mace Hilgers ke dalam bangku cadangan. Yang ketiga, menaruh Kelvin Verdong sebagai bek tengah. Sinteyong memilih untuk memainkan Kelvin sebagai bek tengah meskipun sang pemain NEC Nijmegen sejatinya adalah bek kiri. Imbas dari hal tersebut, Sheini Patinama menjadi starter untuk pos bek kiri dan sang pemain khas Jupen ini turut andil dalam penciptaan gol pertama dari China. Pada gol kedua, aksi Verdong yang naik ke lini serang menyebabkan lini pertahanan lowong. Jay Itzes dan Mace Hilgers terlalu renggang dan Zhang Yuning memanfaatkan peluang untuk mencetak gol kedua. Tim arahan Sinteyong ini bisa dibilang telat panas. Di babak kedua, timnas Indonesia tampil cukup dominan sampai akhirnya skuad Garuda mampu memperkecil ketertinggalannya di menit ke-86 lewat tendangan Tom Hei yang berawal dari lemparan jauh Arhan. Arhan baru dimainkan oleh Sinteyong pada menit ke-85 dengan menggantikan Asnawi Mangku Alam. Baru 1 menit bermain, pemain Suwon FC itu langsung membuat perbedaan sehingga timnas Indonesia sukses mencetak gol lewat skema lemparan jauh andalannya. Ya, efek Arhan membuat warganet memberikan pujian sampai trending di media sosial X. Pasalnya, skema lemparan jauh yang memang menjadi jurus andalan mantan pemain PSIS Semarang ini sukses memecah kebuntuan timnas Indonesia. Arhan masuk, timnas langsung bikin gol. Throw in juga termasuk taktik set piece. Arhan dibutuhkan di waktu yang tepat. Arhan masuk langsung gol. Ya, lemparan Arhan terus disusul tendangan maut Profesor Hai bikin gol untuk Indonesia. Thank you timnas Indonesia, kata para netizen Indonesia. Hasil ini praktis membuat tren belum terkalahkan timnas Indonesia harus berakhir. Maka dengan begitu skuad Garuda sejauh ini mengemas 3 hasil imbang dan 1 kekalahan dalam 4 laga grup C. Tapi meskipun kalah, timnas Indonesia masih duduk di posisi 5 dengan koleksi 3 poin pada klasmen sementara grup C, sedangkan China membayangi di urutan 6 dengan poin yang sama. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya pada bulan November mendatang. Dan sesuai dengan jadwal, skuad Garuda akan memainkan 2 laga kandang dengan menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Ya, Erick Thohir ungkap kapan Kevin Dix bisa main untuk timnas Indonesia. Apakah November positif? Ya, Erick Thohir mengungkapkan kapan Kevin Dix bisa bermain untuk timnas Indonesia. Pertanyaannya, apakah bisa bermain di bulan November nanti? Nah, seperti yang kita ketahui, pada tanggal 11 Oktober kemarin, tepatnya setelah laga timnas Indonesia melawan Bahrain,
Kevin Dix yang merupakan calon pemain naturalisasi Indonesia dikabarkan datang ke Jakarta untuk bertemu dengan Erick Thohir. Hasil dari pertemuan itu sendiri sebenarnya sudah positif dan sudah dikabarkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa Kevin Dix akan segera bermain dengan timnas Indonesia. Dilansir dari akun Instagram Erick Thohir, di sana disebutkan Kevin Dix sudah disambut kebergabungannya dengan timnas Indonesia secara langsung dengan Erick Thohir. Ya, selamat bergabung di timnas Indonesia, tulis Erick Thohir dalam postingan Instagramnya. Meski begitu, tentu kita semua tahu bahwa proses naturalisasi ini bisa memakan waktu yang cukup lama dan sangat fleksibel. Sehingga kita bisa mengetahui kapan tanggal pasti bek asal Copenhagen ini bisa bermain untuk timnas Indonesia. Nah, namun baru-baru ini lewat interview dari Liputan 6, Erick Thohir mengungkapkan bahwa Kevin Dix saat ini memang diusahakan hadir di bulan November nanti. Namun hal ini masih bisa berubah dan bahkan bisa saja terundur cukup lama karena adanya pergantian pemerintahan Indonesia. Saya belum bisa pastikan karena ini ada pergantian pemerintahan. Jadi masih ada proses yang perlu dijalankan. Kami coba bulan Maret tapi kalau November bisa ya saya rasa itu positif, kata Erick kepada Liputan 6 Sport SCTV dan dikutip oleh Radar Indramayu.id pada Selasa 15 Oktober 2024. Ketua Umum PSSI tersebut juga menekankan bahwa bagaimanapun juga PSSI akan tetap mengusahakannya dengan mengikuti aturan yang ada. Kami usahakan, tentunya kami juga harus memastikan prosesnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan. Lanjutnya lagi. Ya, saat sesi makan malam dengan Kevin Dix, Erick Thohir juga sempat menyinggung soal hilangnya poin timnas Indonesia akibat keputusan bias wasit yang terjadi pada laga melawan Bahrain kemarin. Kevin sendiri juga mengatakan bahwa dia merasa sangat geram ketika menonton pertandingan tersebut sehingga membuatnya sulit tidur. Dia gregetan. Dia gregetan juga ya, sama kayak kita semua. Merah putihnya sudah nggak perlu diragukan lagi, tulis Erick Thohir.